Selamat siang, salam budaya. Kami atas nama pimpinan Universitas Kristen Satya Salatiga, dalam hal ini saya mewakili sebagai pembantu rektor 4, dapat menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini untuk dapat mengikuti pementasan Belas Kasih Bela Negara melalui musik, tari, puisi, wastra, kidung dalam seni transformasi. Sebagai kita ketahui bersama, kesempatan ini memanfaatkan momen kemerdekaan atau peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 pada tahun 2021, dan kita juga bisa merasakan bagaimana Satya Wacana sebagai universitas tidak hanya ingin menampilkan keilmuannya saja untuk kemajuan dirinya, tetapi bagaimana UKSW memiliki peran tidak sebagai menara gading, tetapi berkontribusi langsung terhadap masyarakat. Dan dua pilarnya yang dalam Tridharma perguruan tinggi itu, di samping pendidikan ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga melalui acara ini kami berharap UKSW menampilkan kajian dan pengabdian masyarakat melalui paguyuban Dewa Ruci. Pada kesempatan ini kami juga berharap pementasan bisa menimbulkan rasa kebangsaan yang lebih tebal di antara generasi muda, dan tentu saja bagaimana kita memupuk rasa belas kasih atau welas asih yang mungkin dalam beberapa tahun belakangan di generasi muda makin luntur karena makin banyak kemajuan teknologi. Di satu sisi itu bermanfaat, tetapi di sisi yang lain manusia menjadi lebih terabsorb, lebih asik dengan mainan teknologinya, sehingga kurang membawa rasa belas asih kepada masyarakatnya. Pada kesempatan ini, pementasan ini adalah salah satu wahana yang dilakukan oleh Paguyuban Dewa Ruci dan mendapat support atau endorsement dari Universitas Kristen Satya Wacana agar belas asih atau nilai belas kasih atau compassion dalam bahasa Inggrisnya itu makin tebal, dan rasa kebangsaan terutama di bulan kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus 2021 ini menjadi semakin meningkat di generasi muda. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Riwanto, Bapak Keli atau Bapak Agastya Ramalistia, dan juga Bu Esti dari pihak Universitas Kristen Satya Wacana untuk dapat menjadikan acara ini sukses. Dan tentu kami menyambut juga dan kami berterima kasih atas prakarsa Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi untuk dapat mengemas acara ini sehingga akan tampil beberapa pihak, yaitu Sawung Suara, grup musik yang akan menggunakan alat musik tradisional, ada Bu Atik Widiati, ada juga Atan, dan Bu Esti sendiri yang membacakan prosa liriknya, dan juga ada Mas Sogi Prima Yoga yang dengan kemampuan melukisnya yang luar biasa akan juga menambah perasaan kebangsaan yang makin tebal di antara kita, dan juga untuk mengapresiasi kearifan lokal Indonesia melalui goresan tangannya melukis. Demikian yang kurang lebih bisa kami sampaikan atas nama pimpinan Universitas Kristen Satya Wacana. Sekali lagi saya sambut acara ini dengan sukacita dan kiranya bermanfaat bagi Kota Salatiga dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang dan salam budaya. Salam budaya. Kali ini Paguyuban Dewa Ruci akan ikut berpartisipasi dalam festival musik rumah yang telah menjadi tradisi selama beberapa tahun terakhir ini. Dan tahun ini tema dari festival musik rumah adalah welas asih atau compassionate, dan Paguyuban Dewa Ruci sebagai sebuah paguyuban yang anggotanya terdiri dari berbagai macam latar belakang. Ada yang seniman musik, seniman tari, dan seniman lukis, tapi juga ada para aktivis
gerakan masyarakat dan juga para akademisi dalam kesempatan ini menampilkan sebuah gabungan dari seni musik, seni gerak, dan seni lukis. Jadi itu yang akan bisa dinikmati bersama. Dan mungkin sebagai catatan kami sebagai pendukung acara ini, sebagai sebuah gerakan bersama, paguyuban ini akan selalu memusatkan diri pada upaya untuk bagaimana ikut serta dalam melakukan perubahan masyarakat, dalam transformasi sosial, terutama melalui kesenian, melalui berbagai ekspresi budaya yang lain. Dan acara ini boleh dikatakan sebagai salah satu acara dalam konteks itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan semoga Anda bisa menikmati bersama performance atau sumbangan atau pertunjukan dari Paguyuban Dewa Ruci. Sekian, terima kasih. Baik, selamat siang dan kami ucapkan terima kasih atas penampilan dari Gema dan Tessa. Paguyuban Dewa Ruci adalah komunitas seni dan budaya kontemporer dengan memasukkan elemen tradisi yang didirikan untuk mewujudkan ide tentang seni yang mampu melakukan transformasi diri dan sosial dalam kerja kolaborasi, termasuk niat untuk perluas fungsi seni tak hanya bersifat rekreatif, tapi juga refreshing, healing, dan inspiratif. Kali ini Paguyuban Dewa Ruci akan bersama-sama menampilkan kolaborasi antara suara, gerak, dan rupa di dalam belas asih. Penampilan pertama dari Paguyuban Dewa Ruci adalah batik. Batik ini ciptaan Satria Paraman Andana. Batik yang dipakai oleh teman kami diberi nama batik Poleng Pangjalu Janggala. Esensi kisah batik Sekartaji salah satunya adalah persatuan kedua kerajaan, Panjalu dan Janggala. Kisah yang populer di masa Majapahit ini menjadi harapan bersatunya Nusantara saat itu. Huruf Ko dan Jo dihadirkan dalam bentuk stilasi berupa ekor Garuda, yang juga menjadi lambang negara Indonesia. Harapannya, dengan kekayaan alam dari gunung hingga lautan Indonesia dapat selalu bersatu. Keseimbangan disimbolkan dengan latar poleng dan gaya pabisode, menunjukkan bahwa dalam hidup sebagai bagian dari Indonesia, baiknya saling melengkapi. Penampilan kedua dari Paguyuban Dewa Ruci adalah sebuah lantunan kidung. Kidung ini akan dibawakan oleh Atan, Alan, dan Mas Saputra. Kidung yang berjudul Kidung Panji Polomarto. Kidung Panji Polomarto adalah kidung ciptaan Atan, Alan, dan Mas Saputra. Kidung ini menceritakan tentang pembagian kerajaan Kahuripan menjadi Kadiri dan Janggala. Perpecahan ini membuat rakyat jadi bersedih. Untuk atasi kesedihan itu, lalu rakyat membuat kisah penyatuan dalam kisah
Cinta Asmorobangun dan Dewi Galuh Sekartaji yang berasal dari kedua negara. Itulah cara rakyat menyatukan kedua negara pecahan kahuripan. Cinta menyatukan Panji Sekartaji yang berarti menyatukan Kadiri dan Janggala. Analogi ini di era modern berarti penyatuan warga negara dari latar belakang perbedaan melalui welas asih yang diikat dalam negara bernama Indonesia. Welas asih kesesama warga negara membawa kebahagiaan persatuan Indonesia. Inilah Atan Alan Dharma Saputra dengan Kidung Panji Palomarto. Kinucap kahuripan muni kiyo kabagi loro jenggolo kadiri kaperangi jer kawula raos sedih kingke natya hanya wiji nyipta kandha haro Sekartaji miwah Panji Semara banguh apan ginggang rasaning ning yuang asmara tansah reju wedarma babon Jawi tempuh krama gyoma kang mangkono dwinagara wus manunggal jeneh tresna kawula nagara senadyan siji liyan nanging kawelasan yekti hanya wijekno hambangun bumi pertiwi
Sebuah karya tari berjudul Harmoni yang bercerita tentang carut marut kesedihan, prahara silih berganti. Namun saat pemimpin bijak pro rakyat hadir, keadaan menjadi damai dan harmoni. Sebuah karya tari oleh Atik Widiati dengan arranger musik Andi Bayu.
sebuah karya prosa lirik berjudul Welas Asih Bangun Negara, bercerita tentang welas asih sebagai energi penyatu warga negara dari berbagai latar belakang, yang ditulis dengan inspirasi kisah Panji Sekartaji. Kisah cinta berbagai dimensi pada kisah Panji Sekartaji, hubungan dengan diri sendiri, lawan jenis, lingkungan alam, masyarakat, dan negara. Inilah prosa lirik oleh Esti Susanti. Welas asih bangun negara. Welas asih bangun negara, kata lain dari kisah Panji Sekartaji. Ia bicara tentang cinta dalam semua dimensi, yang berakhir dengan perjumpaan manusia dengan Sang Pencipta. Kisah Panji Sekartaji tak hanya sebanding dengan kisah cinta Romeo Juliet dan sampai Intai. Ia sebanding dengan kisah Kidung Agung dalam narasi Kristen dalam Alkitab. Juga sebanding dengan kisah Sufi yang disastrakan. Ketuhanan yang Maha Esa dalam kisah cinta manusia ke Tuhan dalam narasi Hindu-Buddha Indonesia adalah hak yang tak bisa diambil oleh siapapun. Kisah pro rakyat dalam Kakawin Sota Soma oleh Majapahit bernama Empu Tantula, tempat Bhinneka Tunggal Ika ditemukan. Panji Sekartaji dikisahkan melalang buana di masyarakat dalam penyamaran. Di situ mereka mengenali dan membantu rakyat dalam kisah heroik. Memang tak jadi biku, tetapi kisahnya dibuat dalam mindset seperti itu. Panji selain kenali dan bantu rakyatnya, juga ia temukan permaisurinya yang juga mengenal rakyat. Berduetlah mereka menjadi pemimpin yang berwelas asih pada rakyatnya. Selain itu, kisah Panji Sekartaji juga bernafaskan persatuan. Kisah yang dilahirkan dari ketidakrelaan rakyat dan keraton atas terpisahnya kerajaan Airlangga menjadi Jenggala dan Kadiri. Dikaranglah kisah persatuan dua negara itu dalam perjumpaan cinta Panji dan Sekartaji, dalam derita rindu sebelumnya. Kisah yang kemudian menginspirasi Raja Kertanegara keturunan Airlangga yang secara nyata berambisi untuk menyatukan Nusantara, yang gagal dicapainya sendiri, lalu dilanjutkan oleh Gayatri Rajapaksa, putri kesayangannya. Dalam pengaruhnya sebagai permaisuri Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Melalui Gajah Mada yang dikadernya, lahirlah Sumpah Palapa sebagai bukti persatuan Nusantara dalam kerja nyata
yang dilakukan Majapahit. Persatuan Nusantara telah diperjuangkan di era kuno, yang dihidupkan kembali oleh para pendiri bangsa. Jadilah Indonesia sebagai bangsa baru modern. Lalu tibalah kita bicara akar budaya kesetaraan gender yang kita pikir bersumber dari evolusi Eropa. Feminitas dan maskulinitas yang bertemu dalam kisah Panji Sekar Taji untuk saling menguatkan dan melindungi, yang lahirkan kesuburan untuk tanah tempat kelahiran Taji. Panji Sekar Taji tak hanya bicara reproduksi anak, ia bicara kesuburan untuk kemakmuran negeri dalam rupa tersedianya makanan untuk penghuninya. Lalu, mengapa Sekar Taji hilang dalam judul narasi di era kontemporer? Padahal ia juga bercerita tentang kehadiran dan perannya di ruang publik. Dalam penyamaran sebagai pria yang selalu menang perang, Sekar Taji juga bisa memenangkan perang dan memimpin rakyat. Profesor Peter Carey menemukan bahwa patriarki Eropa dan Timur Tengah sudah membentuk diri di masa Kartini abad 19. Kalau begitu, barangkali patriarki juga telah menyusup ke dalam narasi Panji Sekar Taji. Sampailah aku pada kisah Panji Sekar Taji sebagai pahlawan budaya. Julukan dari banyak orang yang pahami kisahnya, yang terkait dengan visi Presiden Soekarno dalam Trisakti cetusannya yang berbunyi berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Realisasi Trisakti pada tolehan pada tradisi. Tradisi yang hadir pada masa kontemporer dengan tambahan kisah alkulturasi dengan budaya modern yang mendongkrak, dengan hak asasi manusia sebagai dasar pemenuhan untuk semua warga negara. Penampilan terakhir dari Paguyuban Dewa Ruci adalah lukis. Maaf. Penampilan selanjutnya adalah dari grup musik etnik Saung Suara. Saung Suara memberikan judul dalam musiknya Panji Kudo Narawongso. Komposisi ini merupakan duplikan penggalan atau fragmen Panji Kudo Narawongso. Serat Kudo Narawongso ditulis ketika Pakubuwono II bertahta pada zaman Mataram Kartosuram. Fragmen ini sudah diubah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan geografis, yaitu menceritakan pencarian yang disebut Kudo Narawongso untuk mencari kekasihnya Dewi Panji Inu Kertapati. Sejatinya, Narawongso atau Kudo Narawongso adalah Dewi Sekar Taji yang dibuang oleh pengkhianat dan Betawi Durgo dari kerajaannya ke hutan. Disitulah mulai pencarian dan pengembaraannya
Atas petunjuk Resi, dia harus menyamar sebagai rakyat jelata dan menjadi sinden bersama rekan-rekannya musisi pengerawit berjalan menyusuri dari desa ke desa. Demi cintanya kepada kerajaan negerinya, demi kesetiaan welas asih kepada negara dan kekasihnya, cinta sukunya. Inilah musik etnik Saung Suara dalam judul Panji Kuda Narawangsa. Kacarita doi nguni harap swarani Narawangsa kekesmana sumi kerelen kairing coke ukungan kersane tindakmu boro mitet atika kestu hamaratin mustika
Penampilan terakhir dari Paguyuban Dewa Ruci pada hari Minggu ini adalah kami akan menampilkan hasil lukisan Sogi Primayoga. Lukisan Sogi ini diberi judul Panggi Sekar Taji Transformasi Welas Asih. Lukisan ini dibuat semenjak dari awal acara ini hingga penghabisan acara yang sebentar lagi akan kami tutup. Panggi Sekar Taji Transformasi Welas Asih, demikianlah judul dari lukisan Sogi Primayoga. Wajah Tuhan yang terpenting adalah welas asih. Untuk bisa merasakan welas asih Tuhan, maka didapatkan dari perjumpaan dengan Tuhan dalam laku. Laku ini telah mentradisi dalam banyak kisah agama atau spiritual. Salah satunya ada pada tradisi Jawa yang menampakkan diri pada kisah Panggi Sekar Taji
yang nampak pada panel candi yang ditemukan oleh seorang arkeolog peneliti dari Jerman bernama Lydia Giffen. Dimulai dari lasso, laku diri, dan berakhir pada perjumpaan manusia dengan Tuhan. Dalam kisah Sangkan Paraling Dumadu, Kawula menyatu dengan Gusti. Sodi memvisualkan lukisannya Panji Asmoro bangun setelah melayang, Sukma setelah melayang, sementara tubuh fisiknya bermandikan cahaya yang menyinari dirinya sebagai wujud persatuan. Sodi menggunakan warna ungu, dominan ungu yang melambangkan puncak capaian secara spiritual. Itulah tadi penampilan dari Paguyuban Dewa Ruci yang mengangkat kisah Panji Sekartaji sebagai lambang kewelas asian masyarakat Jawa. Selanjutnya, menyambut penampilan selanjutnya dari Toraja Creative Movement. Rahayu, salam budaya.